Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Hani dari mahasiswa Universitas Surakarta UPBJJ Surakarta. Asal daerah saya Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Dengan NIM 857866341. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai kepekaan indera pendengaran. Nah, tujuan praktikum ini ialah untuk mengetahui kepekaan indera pendengaran seseorang. Nah, alat dan bahannya adalah ada 2 buah gelas, kemudian ada 2 buah sendok, serta penutup mata dan juga ada kapas. Nanti percobaan pertama, mata saya akan ditutup, kemudian mendengarkan gelas dipukul oleh rekan-rekan saya ini. Nah, rekan-rekan ini adalah siswa dari SLB, yaitu murid saya sendiri. Ini, sekolah luar biasa. Mana, Mas? Ismail. SLBC YPLB Danyang Purwodadi. Perkenalkan namanya siapa? Ismail. Ismail. Ini Tirta. Nah, nanti kita akan melakukan percobaan yaitu 3 kali. Yang pertama, mata saya akan ditutup, kemudian Ismail dan Tirta akan memukul gelas pada jarak 1 meter, 3 meter, 6 meter, sampai 9 meter. Kemudian nanti yang kedua percobaannya adalah mata masih ditutup, namun telinga kanan akan ditutup dengan kapas. Setelah itu percobaan yang terakhir adalah bergantian telinga kiri yang ditutup dengan kapas. Oke, yuk, let's go. Sekarang pada jarak 1 meter, suara sangat terdengar jelas. Sekarang ke jarak 3 meter, suara masih terdengar jelas. Kemudian pada jarak 6 meter, suara masih terdengar sangat jelas. Kemudian dengan jarak 9 meter, suara masih terdengar dengan jelas. Sekarang percobaan kedua yaitu menutup telinga dengan kapas. Apakah masih bisa mendengarkan indera pendengaran bisa peka terhadap pendengaran dari sebuah bunyi gelas yang dipukul dengan sendok? Coba kita pasang kapas di sebelah telinga sebelah kanan. Setelah itu matanya sambil ditutup. Yuk, kita mulai. 3, 2, 1, ayo. Ayo. Nah, suara terdengar dari sebelah kiri. Suara terdengar dari sebelah kanan. Sekarang pada jarak 3 meter. Bisa dipukul. Suara terdengar dari sebelah kiri. Suara terdengar jelas dari sebelah kanan. Sekarang pada jarak ke 6 meter. Suara terdengar dari sebelah kiri. Suara terdengar jelas dari sebelah kanan. Sekarang pada jarak 9 meter. Suara terdengar jelas dari sebelah kiri. Suara terdengar jelas dari sebelah kanan. Ya. Sekarang kita akan memasukkan kapas ke telinga sebelah kiri. Telinga sebelah kiri. Sambil matanya ditutup. Nanti kita akan melakukan percobaan bunyi dari jarak 1 meter, kemudian nanti ke 3 meter, 6 dan 9 meter. Sudah siap? Suara terdengar jelas dari arah sebelah kiri. Suara terdengar jelas dari arah sebelah kanan. Sekarang pada jarak 3 meter. Suara terdengar jelas dari sebelah kiri. Suara terdengar jelas dari sebelah kanan. Sekarang pada jarak 6 meter. Suara terdengar jelas dari sebelah kiri. Suara masih terdengar jelas dari sebelah kanan. Sekarang pada jarak 9 meter. Kayak mobil lagi. Suara masih terdengar jelas pada arah sebelah kiri. Suara masih terdengar jelas pada arah dari kanan. Usah. Ya wis. Tepatan. Piye? Iki mah cepetan iki lho. Ora iki mah kecepatan. Iki lho, tadi lho cepetan. Bagian-bagian telinga dan fungsinya. Apa itu telinga? Telinga adalah organ indera yang berfungsi untuk mendengar dan menjaga keseimbangan tubuh. Fungsi utama telinga adalah untuk menerima rangsang berupa gelombang bunyi. Bagian-bagian telinga dan fungsinya. Nah, telinga bagian luar telinga. Ada daun telinga. Nah, daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Kemudian saluran telinga berfungsi mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga agar terhindar dari infeksi atau penyakit lain, serta meneruskan gelombang suara ke membran timpani atau rumah siput. Kemudian telinga bagian tengah. Nih, telinga bagian tengah ada membran timpani. Membran timpani atau gendang telinga, tepatnya di sini. Gendang telinga ini berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan merubahnya menjadi getaran suara yang diteruskan ke tulang telinga.
Tulang telinga terdiri dari tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Fungsi tulang telinga adalah untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke koklea. Telinga bagian dalam. Saluran Eustachius. Saluran Eustachius berfungsi untuk menjaga telinga tengah tetap sehat dengan menyamakan tekanan di dalam dan di luar. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran atau semisirkularis yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau alat keseimbangan. Sekarang gambarnya kita ganti pada gambar koklea. Ini adalah gambar koklea, yaitu pada saluran Eustachius. Nah, koklea atau rumah siput adalah saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalamnya terdapat organ korti yang berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran suara. Koklea berfungsi merubah getaran tersebut menjadi sinyal listrik yang diteruskan ke saraf pendengaran untuk diterjemahkan di otak. Mekanisme sistem pendengaran. 1. Gelombang suara masuk ke telinga luar dan mendengarkan gendang telinga. 2. Getaran gendang telinga diteruskan ke tulang pendengaran di telinga tengah. Yang ketiga, getaran suara berjalan melalui tulang pendengaran ke telinga dalam. Kemudian, keempat, suara mencapai rumah siput di telinga dalam dan menggerakkan sel-sel rambut. Kelima, sel-sel rambut mengubah getaran menjadi sinyal listrik. Keenam, sinyal listrik berjalan melalui sel-sel otak. Keenam, sinyal listrik berjalan melalui saraf pendengaran ke otak. 7. Otak menerjemahkan sinyal-sinyal listrik menjadi suara yang didengar. Sekian video praktikum kali ini tentang telinga. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.